Selamat datang di Otak Nol. Channel ini adalah POV atau sudut pandang saya ketika melihat satu fenomena atau masalah. Episode pertama kali ini kita akan bahas soal kenapa kita merasa malu, gagal, atau merasa tidak berguna saat kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Rasa malu itu muncul karena kita gagal mengikuti atau melaksanakan syarat-syarat tertentu dari satu kelompok atau golongan. Misal kita sekarang usia 25 tahun, maka otak kita otomatis akan membandingkan diri kita sendiri dengan orang-orang yang berusia sama 25 tahun seperti kita. Tidak usah jauh-jauh, kita pasti sering membandingkan diri kita dengan teman-teman sekolah atau teman-teman kuliah. Di usia yang sama mereka bisa sukses, sudah menikah, punya mobil, hidup layak. Lalu kita berpikir, kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Berarti aku gagal. Itu yang salah. Gagal itu sebenarnya tidak ada. Gagal itu hanya indikator. Sukses atau gagal itu cuma indikator soal orang-orang selalu menyetujui ketika usia 25 sampai 30 tahun kita harus sudah menikah, kita harus sudah hidup mapan, punya rumah, punya mobil, bahkan sampai punya mobil diharuskan. Siapa yang memasang indikator itu? Ketika kita tidak bisa mengikuti, apakah kita gagal? Bukan, itu bukan gagal sebenarnya. Kita menipu otak kita sendiri dengan membandingkan lalu menjudge diri kita sendiri, kita gagal. Saat kita mulai merasa gagal, disitulah kegagalan sebenarnya datang. Kita akan benar-benar jadi gagal, padahal itu indikator yang sebenarnya tidak relevan, tidak apple to apple. Ketika orang-orang yang sukses di usia yang sama dengan kita, bukan berarti kita gagal. Bukan berarti kita harus seperti mereka supaya dibilang sukses atau normal secara umum. Standar ini yang membuat anak-anak muda, terutama saat zaman sekarang ya, saat inilah mereka digempur dengan kata-kata influencer 1 miliar pertama di usia 30. Itu bukan standar. Mereka hanya menjual clickbait, menjual emosi, atau mencoba memotivasi dengan motivasi palsu, seakan-akan semua orang bisa melakukannya, padahal ya cuma orang tertentu yang bisa. Ketika kita tidak bisa mencapai target yang sama, bukan berarti kita gagal. Bukan. Gagal itu kalau kita sudah melakukan segala hal dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, itu gagal. Contoh, kita jualan martabak misalnya, kita jualan, kita buat adonan sendiri, lalu kita jual. Saat tidak laku, apakah itu gagal? Belum. Kita belum melakukan marketing, pemasaran. Salah satu pondasi bisnis yang harus dilakukan agar bisnis berjalan. Ketika kita sudah membuat resep dengan benar, rasanya sudah enak, lalu pemasaran sudah benar, lalu martabak kita tidak laku, itu berarti gagal. Dan secara logika itu nggak mungkin. Kita pemasaran benar, rasa martabak kita enak, nggak mungkin orang nggak akan beli. Pasti mereka beli, nggak mungkin nggak beli. Kecuali itu tadi, kalau kita belum melakukan semuanya, bukan berarti kita gagal. Kita hanya belum mencoba cara lain, atau ada ternyata ilmu tertentu untuk mencapai keinginan yang kita ingin hasilkan. Seperti ingin martabaknya laris, tapi dia tidak melakukan marketing, dia tidak membuat adonan dengan baik, rasa martabaknya aneh. Ya itu bukan gagal, itu belum mencoba semua kunci untuk menghasilkan martabak itu laris atau menghasilkan harapan yang ingin dicapai. Hidup ya seperti itu. Sama dengan analogi martabak tadi.
gagal tuh nggak ada. Kalau menurut saya nggak ada gagal. Secara logika kalau kita sudah melakukan semuanya dan benar, nggak akan nggak laku tadi martabak tadi. Pasti laku, pasti laku. Ketika sudah enak, sudah pemasaran sudah benar, tapi saingannya banyak. Nah, di mana blind spotnya atau lubang yang tidak kelihatan? Ketika semua orang jualan martabak, kita harus melihat apa yang tidak dimiliki dari pesaing kita. Contoh, dulu martabak warnanya coklat semua, coklat. Sekarang ada red velvet, ada pandan hijau. Padahal rasanya sama-sama aja, cuma baunya aja apa, sama warnanya yang beda. Ketika orang pertama kali membuat resep martabak pandan tuh apa? Black pandan apa sebutannya? Saya nggak tahu. Dia sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Dia melakukan semuanya, inovasi agar martabaknya laris. Ketika itu terjadi, tentu laris, orang penasaran. Oh, benda itu hijau. Kayak Krabby Patty. Benda itu hijau. Mereka akan beli, penasaran bagaimana rasanya. Apakah berbeda dengan martabak biasanya? Ketika dia sudah melakukan resep dengan benar, enak, pemasaran sudah benar, inovasi, orang kan mencicipi. Oh, enak. Orang kan beli lagi karena sudah benar, semuanya benar. Kalau itu semua sudah dilakukan terus gagal, kayaknya nggak mungkin gagal. Nggak mungkin deh. Nggak mungkin. Logikanya nggak masuk akal kalau sudah melakukan semua itu tapi gagal. Kecuali dia benar, pemasaran sudah benar, inovasi sudah benar, tapi rasanya nggak enak, kan berarti belum semuanya dicoba. Tiga hal ini harus semua dilakukan. Ketika ini semua dilakukan masih gagal, masih belum laris martabaknya, itu bisa dikategorikan dengan gagal. Apapun usaha kalian sekarang, pikir lagi apa yang kurang dari usaha kalian. Ketika kalian merasa sudah melakukan semuanya, ingat-ingat lagi, pasti ada yang belum. Saya yakin logikanya nggak mungkin kalau sudah semua dilakukan tetap nggak berhasil sesuai keinginan kita, tuh nggak mungkin sih, nggak mungkin. Terus soal malu atau kita dibanding-bandingkan lalu kita merasa down gitu, sebenarnya nggak, tetap sama aja, nggak masuk akal bagi saya, nggak relevan. Karena ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, itu aja udah nggak masuk akal menurut saya. Kecuali kalian membandingkan dengan orang lain yang hidupnya sama dengan kalian, mulai dari pendidikan, parenting orang tua, sampai modal, permodalan. Jika semua sama lalu kalian kalah dengan orang yang sama posisinya dengan kalian, itu berarti kalian kalah. Baru boleh kalian bilang aku gagal, aku kalah. Yang bikin kesal tuh biasanya orang tua sih. Bukan orang tua salah ya, gini-gini. Ketika ada teman kita misalkan main ke rumah, ditanya orang tua, kerja di mana? Saya kerja misalkan apa ya, manajer, jadi manajer. Oh, gajinya banyak ya? Ya alhamdulillah. Kerjaan kalian cuma jangan kerja deh, nganggur deh. Kalian nganggur, pasti akan dibanding-bandingkan. Lihat dia usia 25 tahun jadi manajer, kamu jadi apa? Di sini letak kesalahannya. Orang tidak melihat kalian nganggur nih. Anggaplah kalian nggak kuliah, teman kalian tuh kuliah, dia kuliah manajemen, dia edukasinya baik, orang tuanya dia dididik dengan baik, permodalan juga baik. Lalu ketika orang tua kalian sendiri pendidikan mentok SMK, setelah itu bahkan ketika kecil kalian nggak diajari apa-apa, cuma disuruh sekolah, yang penting nurut kata orang tua, tapi kalian nggak diajari basic untuk sukses tuh, nggak diajari. Kalau teman kalian tadi yang jadi manajer, kemungkinan besar diajari hidup disiplin bagaimana, cara manajemen waktu yang baik bagaimana, cara membuat agar potensi anak berkembang dengan maksimal tuh bagaimana, mereka tahu. Sedangkan orang tua kalian nggak tahu, tapi
Di saat teman kalian sukses, kalian langsung dibandingkan, lihat dia hebat, kamu nggak hebat. Ya nggak masuk akal, nggak apple to apple. Kecuali ya tadi kalian sama, edukasi sama, pendidikan sama, permodalan sama. Gini, beda orang kaya dan orang miskin tuh bukan cuma di modal dan uang sebenarnya, bahkan sampai ke parenting, sampai ke kebiasaan. Banyak terutama orang tua di Indonesia yang bahkan kalau anaknya nakal langsung dilempar ke pondok. Bukan pondoknya yang salah, cara berpikirnya yang salah. Mereka lepas tanggung jawab melempar anaknya nakal ke pondok karena mereka gagal mendidik anaknya sendiri. Jadi soal orang tua, ketika ini orang tua miskin ya, yaitu mereka, kalian dilahirkan lahir, lalu masuk usia balita yang harusnya kalian diajari berhitung, dasar berhitung, cara berlogika, apa yang benar dan salah itu nggak diajari. Kalian dibiarkan aja, kalau salah dipukul, tapi tanpa alasan. Kayak misal kalian numpahin gelas, tiba-tiba dipukul, tapi orang tua kalian nggak bilang jangan numpahin gelas karena nanti kotor, kalau kotor nanti ngepel lagi, capek, ibu capek. Enggak, langsung dipukul. Kamu ini sembrono, kamu ini apa namanya kalau bahasa Jawa itu, kiayalan, nggak bisa diem tenang gitu. Padahal dia nggak diajari. Kena saat anak kecil ya dibilang kamu harus diam, itu kita harus jelaskan juga. Kalau kamu banyak gerak nanti capek. Kalau kamu ini banyak gelas, misalnya banyak makanan, kalau kamu bergerak terlalu banyak nanti nyenggol makanan, nanti nyenggol minuman. Nah mereka kan paham, mereka kan diam. Banyak kan orang tua yang nggak jelasin itu, tapi marah ketika kita nggak kita disuruh diam. Kamu diam, kan otak anak kecil gimana nggak bisa diam ya, karena nggak diberi instruksi kenapa harus diam ya. Ketika orang tuanya nggak lihat, dia akan gerak lagi. Ketika numpahin minuman atau makanan langsung dimarahi, kamu ini sudah dibilang diam, tapi nggak dikasih blueprint, instruksi kenapa harus diam. Itu kesalahan terbesarnya. Kebanyakan, ini nggak semua orang kaya sih, tapi kebanyakan itu mereka begitu mendidiknya. Jadi kamu harus sekolah yang benar, nilaimu harus bagus, itu sambil dijelaskan. Karena kalau nilaimu jelek, kamu nggak bisa masuk sekolah favorit. Kamu akan berkumpul dengan anak-anak yang nakal, yang bahkan bangun pagi aja susah. Nah, kalau dia diajari kamu bangun pagi karena membiasakan hidup disiplin, bangun pagi, belajar untuk dapat nilai yang baik. Setelah nilai kamu bagus, kamu bisa masuk sekolah favorit. Kalau kamu masuk sekolah favorit, kamu bisa pilih kuliah ke jurusan yang kamu mau nanti kalau besar. Misal kamu mau matematika, ya kamu tinggal masuk jurusan matematika. Kamu mau jadi mekanik, masuk ke teknik mesin. Jelas, instruksinya jelas. Kamu harus gini, nanti kamu dapat ini, jelas. Kalau orang kebanyakan ya, maaf ya, bukan orang miskin, mental miskin. Nggak gitu. Jadi mereka cuma oke, kamu sekolah, saya beri saku, saya kasih makan, saya kasih uang saku, yang penting saya sudah menafkahi, ya sudah, bukan tanggung jawab saya lagi soal kamu sukses tidak sukses. Kalau kamu sukses saya bangga, kalau kamu tidak sukses kamu bukan anak saya, bahkan seperti itu. Mereka malu mengakui, padahal orang sukses itu dibentuk. Jadi kalau kalian malu dengan kondisi kalian sekarang, lalu membandingkan dengan orang lain yang sudah sukses tanpa mikir faktor-faktor tadi, itu gak masuk akal. Kalian mikir, aduh hidupku gak berguna. Enggak, kalian cuma salah didikan. Jadi mending ya sekarang kalian mikir, gini, kalian tuh bukan gagal. Saya bukan supaya kalian merasa tenang, bukan. Gagal tuh gak ada, serius. Gak ada gagal. Yang ada tadi, tidak dibentuk dengan benar, bukan berarti gagal. Paham gak maksudnya? Kalau kalian berangkat dari background yang sama, semuanya sama lah, hasilnya pasti sama. Kalau backgroundnya aja sudah beda,
kebiasaannya beda lalu minta hasil yang sama, ya gimana logikanya, nggak masuk akal lah. Motor kalian beli standar, lalu teman kalian beli yang beli standar, lalu dia dimodif mesinnya, di bore up kencang motornya, lalu kalian balapan, kalian berharap bisa menyaingi motor modifan dan bore upan itu, ya nggak masuk akal. Jelas kalah, persiapannya nggak kalah, susunan komponennya kalah. Kalian cuma modal yakin yakin ini motor baru pasti kencang, nggak bisa gitu, logikanya nggak masuk. Kecuali anime, kartun bisa, dengan kekuatan teman-teman motor kalian langsung terbang meledak di atas. Jadi udah nggak usah malu. Kalian malu ya karena kalian terlalu mengikuti standar orang lain, itu sih masalah utama, pandangan sosial. Jadi orang-orang pun juga gitu, kalau kalian nggak sama dengan mereka kalian akan dijudge, kamu gagal, kamu bodoh. Padahal mereka bukan siapa-siapa. Kenapa kita nurut sama orang lain yang kan standar orang lain kan usia 20 atau sampai 25 kalian harus minimal punya kendaraan sendiri bisa. Ketika kalian nggak punya, kalian dinilai gagal. Ya nggak bisa. Siapa dia? Dari mana indikator sukses gagal itu dari bisa beli motor? Nggak masuk akal. Sama sekali nggak masuk akal. Kecuali ya itu tadi, kalau kalian berangkat dari background yang sama, pekerjaan kalian sama, psikologinya sama. Soalnya disiplin itu dari rumah, lingkungan rumah. Kalau orang tua kalian nggak pernah ngajari disiplin, ya kalian nggak disiplin. Terus karena kalian nggak disiplin, apakah kalian gagal? Ya enggak. Bayangin kalian kebiasaan lah, misalnya pulang sekolah lempar sepatu, lempar tas, orang tua kalian diam aja, nggak pernah negur kayak yang benar, taruh yang benar tempat tas. Bahkan banyak orang tua yang nggak nyiapin tempat sepatu. Itu penting sebenarnya. Coba kalian itu terlatih, tempat sepatu di sini, nggak boleh berantakan. Itu sangat berpengaruh. Ketika ya tadi kalian lempar sepatu, dibiarin bertahun-tahun tuh, mulai SD, SMP, SMA, sampai kalian besar. Lalu kalian dihadapkan dengan syarat-syarat tertentu, misal masuk kerja harus rajin, disiplin. Kalian kan nggak punya data atau ilmu untuk jadi rajin kayak rapi, itu nggak ada. Kalian di otak kalian nggak ada data itu. Jadi ketika dites, coba bagaimana cara jadi rajin, kalian bingung. Yang sudah dilatih rajin paham, ini tempat sepatu. Kalian bahkan ada pasti yang nggak paham apa itu tempat sepatu, ya karena nggak diberitahu. Banyak, meskipun orang bilang ya kan di sosmed, masa nggak tahu? Ya enggak lah, algoritma orang beda-beda. Itu lagi standar umum tuh kacau. Jadi kayak misal ada orang, dia pernah lihat misal kalau pemotong kulit buah tuh, sayuran kan ada kan yang diputer-puter. Ketika dia tahu ternyata ada alat seperti ini, lalu datanglah kalian ngupas tuh pakai pisau manual, terus dia bilang kamu bodoh, padahal sudah ada alat. Ya kan kita nggak tahu, dia tahu, tapi dia langsung berpikir kalau saya tahu ada alat berputar, semua orang tahu, pasti tahu. Kan aneh ya. Jadi ketika ada orang nggak tahu dikatain, kamu kok ini banget sih, kuno, padahal ada alat. Ya kita kan nggak tahu, algoritma nggak sama. Dari mana kita tahu ada alat ngupas yang diputar-putar kayak peraut pensil tuh? Nggak bisa disamaratakan. Itu sih yang bikin kalian down tuh sebenarnya itu, standar-standar orang lain kalian iyakan ke diri kalian sendiri. Kalian mikir aku gagal karena orang lain mencap kalian gagal. Misal jangan masih nganggur lah di usia 20-an sampai 30 masih nganggur karena kalian belum nemu lah passionnya, apa yang aku mau, apa yang aku suka.
untuk bisa jadi kerjaan, kan belum tahu, kan masih mencari. Saya paham pasti ada yang beberapa yang sudah mencoba bekerja ikut orang misal, tapi nggak bisa dipaksa, hati sama pikiran nggak bisa dipaksa, akhirnya kalian milih berhenti. Orang lain akan melihat kamu malas, kamu bodoh, belum tentu. Kalian jangan langsung iyakan orang yang seperti itu, karena kalian nggak bisa kayak mereka kerja jadi buruh, jadi gojek misalnya. Gojek tuh berat, buruh pun berat, kan nggak bisa. Bukan berarti kalian gagal, bukan berarti kalian manusia nggak bisa apa-apa. Kemampuan orang tuh beda-beda. Kalau kemampuan diukur dari standar yang sama, misal harus pintar matematika, Messi yakin kalian pintar matematika, Ronaldo yakin kalian pintar matematika dia. Bahkan banyak di Belanda, kata Coach Justin, banyak pemain bola yang nggak kuliah, yang stop di SMK, SMP karena lanjut ke karir profesional. Itu bukti nggak harus sama standarnya. Orang nggak bisa baca pun bisa, kalau main bolanya jago ya bisa sukses dengan main bola. Cari apa yang kalian suka, apa yang kalian punya, apa yang kalian hebat di satu bidang, itu lakukan. Cari caranya supaya bagaimana nih supaya jadi uang. Kayak saya gini contohnya, saya suka mikir, saya tuh suka mikir kenapa, kayak contoh ini kan, kenapa orang malu ya. Terus saya pikir kenapa malu belajar. eh, saya kembalikan ke saya sendiri kan, saya malu biasanya kenapa ya. Oh, karena teman-teman punya pacar, saya nggak punya. Saya pikir lagi, kenapa saya malu nggak punya pacar, kenapa. Saya bedah terus sampai ketemu, oh, punya pacar itu bukan standar untuk kita jadi malu atau apa, kita jadi pede gitu. Saya pernah kok maksa punya pacar, nggak nggak cocok, nggak apa, nggak sesenang teman-teman saya kan pas pamer nih pacarku nih anu kami main ke sini, nggak sesenang itu sumpah. Nggak seanu itu. Akhirnya saya sadar, kalau saya nggak punya pacar ya udah, mereka punya ya silakan, itu hak mereka. Saya nggak punya pacar nggak bingung, karena pernah coba ribet pacaran. Cewek tuh ribet, sorry, bukan nggak semua cewek, tapi beberapa ada yang ribet, tapi yang ribet pasti cewek. Jangan mau dibilang kamu bodoh, kamu nggak bisa apa-apa, enggak, belum tentu. Cari apa yang kalian suka, apa yang kalian bisa, sampai ketemu. Harus sekarang ketemu enggak juga. Lakukan apa yang kalian mau, kalian suka lakukan, nggak usah takut dinilai kamu ngapain kamu. Saya gini ya, ini ngomong nih, ini depan kamera, kalau orang lain lihat jadi bilang kamu ngapain, gila kamu. Karena saya tahu saya mau apa, ya nggak malu, kenapa malu. Biarin dia bilang gila, yang penting saya tahu saya nggak gila. Apa yang saya mau saya bagi, menurut saya penting, karena saya pernah di posisi seperti itu. Untuk keluar dari situ tuh berat sekali, berat sumpah berat. Nggak segampang orang bilang kamu harus semangat, kamu lari pagi. Pernah saya ya gitu, ngedrop ngedown. Terus di sosmed bilang kan, coba olahraga saya tiap pagi. Bukannya sembuh, capek, kurus badan, tapi stres, tambah stres. Udah mikir pikiran capek, mental capek, fisik dibikin capek, nggak masuk akal. Bukan berarti salah ya, cuma nggak cocok aja sama saya olahraga, karena ya itu. Nah, ini saya akhirnya nemu, oh, saya suka ngomong, saya suka mikir, ya saya bagi. Mau orang setuju nggak setuju, saya nggak ngaruh. Ini kan POV, sudut pandang saya ketika melihat kenapa orang bisa malu. Kalau orang lain punya pendapat yang lain, ya silakan bikin kayak ini. Saya nggak akan ganggu, nggak peduli. Saya udah bebas dari bukan klaim ya, judgement atau penghakiman orang-orang luar, kayak kamu nih nggak bisa apa-apa, kamu nih badan doang gede tapi tenaganya kecil. Dulu sempat minder, tapi ketika saya turuti, oh, kan standar mereka gini, badan kamu besar berarti tenagamu besar. Saya coba ikuti, mungkin aku yang salah, harusnya karena standar mereka, kan saya nggak tahu yang mana yang benar. Mungkin standar yang benar gitu, badan besar tenaga besar. Ya udah, saya kerja mati-matian, padahal nggak kuat, udah nggak kuat, saya paksa terus,
Pernah 2 hari 2 malam nggak tidur, ya karena stres tadi, saya maksa kan, badan capek malah nggak bisa tidur, pikiran belum tenang, badan capek nggak bisa tidur, besok pagi berangkat lagi gitu lagi. Akhirnya saya izin izin sakit kalau nggak salah, padahal nggak sakit, ya cuma mau istirahat. 2 hari 2 malam nggak bisa tidur, bukan saya mau tidur tuh nggak bisa, bukan istirahat nanti supaya bisa, enggak, saya cari waktu kosong supaya pikiran saya tenang supaya bisa tidur, malah seperti itu. Ya akhirnya oke lah, berhasil. Kalau nggak salah saya tidur 8 jam kalau nggak salah, itu pun siangnya nggak, belum tidur ya, main HP, masih main HP. Malamnya saya paksa itu makan banyak, minum, langsung tidur. Besoknya bangun sebenarnya masih sama, cuma nggak secapek pas 2 hari itulah. Ya gitu terus, akhirnya saya milih resign. Karena itu tadi, kalau saya paksa, saya takut mental saya nggak kuat, saya gila, stres. Gak peduli orang bilang kamu ini udah usia segini malah nganggur, nggak peduli, bodoh amat. Daripada saya gila, bodoh amat. Yang penting orang-orang dekat saya paham, meski orang tua belum, awal tuh belum paham kenapa saya nggak bisa kerja ikut orang segala macam. Ya pelan-pelan lah, sering berkelahi, tengkar, adu argumen, sampai kamu kalau ibu mati jangan dicari, pernah sampai seperti itu. Tapi saya, ya gimana ya, ya cuma berdoa, ya Allah, semoga orang tua saya dipahamkan dan saya cepat diberi pekerjaan yang sesuai dengan apa yang saya mau. Ya akhirnya saya memutuskan bikin konten begini. Ini pun salah satu upaya, bukan bukan jadi kan beda kan kalau orang mau nganggur sama orang yang belum tahu mau apa, kelebihannya apa, beda beda banget. Jadi stop lah kalian merasa gagal, nggak masuk akal, nggak penting bro. Mau kalian gagal mau nggak ada yang peduli juga. Cari apa yang kalian suka, tekuni. Kalau kita melakukan apa yang kita suka itu, apa ya, kita nggak berat melakukan aktivitasnya. Kayak gini saya ngomong depan kamera nggak berat sama sekali, santai, enak lagi. Itulah, oke. Jadi tujuan channel ini dibuat itulah, saya akan terus bagikan POV saya tentang apapun. Kalau ini kan temanya kenapa kalian malu, saya jelaskan tadi, malu karena seseorang gagal memenuhi syarat tertentu dari suatu kelompok atau golongan, jadi dia malu karena tidak bisa, balik lagi tidak bisa mengikuti syarat. Itu banyak faktor seperti kata saya tadi, soal parenting, modal orang tua lah. Jadi nggak masuk akal lah malu itu. Sebenarnya kita nggak perlu malu, apalagi reuni sekolah, nggak mau aku datang karena malu. Beda kalau kalian, aku nggak mau datang kenapa, karena nggak penting, kesana mau apa, ngobrol, enggak, cuma pamer kamu kerja di mana, buat apa. Nanti kalau kita, misal kita senangnya jadi tukang sapu, kita senang tuh tukang sapu, terus kita ngomong tukang sapu, mereka bilang iya ya, anu ya, hebat sih ini ya, dia jadi manajer, bodoh amat anjing. Yang penting bahagia, nyapu nyapu pulang bisa ketawa, bisa bantu orang tua duitnya, apa nggak ada yang salah. Apa itu gagal, ya enggak lah. Makanya gagal tuh nggak ada sebenarnya, indikatornya apa gagal, nggak ada. Orang tuh punya jalan masing-masing, nggak ada kata gagal. Itu cuma apa ya, ego orang-orang yang, katakan gini loh, ketika orang beli mobil ya atau motor bagus lah, nggak ada yang peduli tuh, kita nggak peduli tuh dia beli mobil beli motor, dia gimana ya, mungkin, tapi ini asumsi, murni asumsi, enggak, saya nggak ada data sama sekali. Gimana ya supaya orang-orang lihat saya beli mobil ini kelihatan hebat, ya itulah narasinya diputar-putar, kayak wih lihat aku beli mobil hebat kan, apaan, biasa, berapa ratus juta orang bisa beli mobil, nggak hebat, biasa. Dia bisa beli mobil bukan berarti lebih hebat dari misal tukang sapu tadi, belum tentu. Kata siapa, indikator ya itu, orang umum indikatornya uang, sukses, nggak masuk akal sama sekali. Kalau jalurnya ke sana itu sama semua, saya setuju. Kayak kalau misal ada orang yang nggak bisa beli mobil, itu setuju mereka dibilang gagal. Tapi ini kan untuk sampai ke sana aja udah nggak sama caranya, jalannya beda, yang dihadapi itu beda. Yang satu enak, yang satu
bukan nggak enak lagi, apa ya, mau mati, hidup aja udah susah dibandingin sama, aduh, apalagi yang bilang 1 miliar pertama di usia 30. Astagfirullah, nggak boleh kasar, masuk akal sumpah. Kalau kalian nggak bisa berarti kalian buat tit, aduh, logikanya di mana? Beli bangunan gaji 100 ribu kan, sekarang 100 ribu, 120 lah buat makan sehari, katakan sudah punya anak istri, habis beli, katakan beli rokok, bensin, bayar listrik, apa-apalah, jalan-jalan, bahkan bisa jalan-jalan meskipun nggak jauh-jauh. Lalu ada yang orang bilang, anggap begini ya, satu kampung kuli semua, lalu dia datang ke situ, 1 miliar pertama di usia 30 tahun, kalau kalian tidak bisa, kalian bodit, nggak dipukuli tuh dia, ngomong apa loh, habis, masuk akal. Oke, jadi itu POV saya soal malu dan kenapa kalian nggak harus malu, kenapa kalian harus biasa aja sama kehidupan kalian, tuh biasa. Banyak kok yang ngerasain kayak kalian, saya terutama ngerasain banget tuh, dibanding-bandingin, terus aku rasa apa, aku rasa gagal nih, malu, apaan, malu nggak malu, orang jual mie ayam tetap jualan, tukang sayur tetap jualan, polisi tetap sorry PNS tetap gajian, MBG tetap jalan mungkin ya, nggak tahu ya, ya gitulah. Oke, kalau kalian punya unek-unek atau ingin membahas sesuatu, terserah, sepilih, mau cinta, mau psikologi, mau soal, bang kenapa air lato asin, nggak apa-apa, saya akan jelaskan secara POV saya, sudut pandang saya, kenapa air lato asin, atau kenapa cewek-cewek sekarang banyak yang cantik bang, atau kenapa zaman sekarang banyak yang terbuka bajunya, serah, bebas. Terus di kolom mau bahas apa, nanti saya akan cari datanya, saya jelaskan sesuai POV saya, apa yang saya pikirkan dari masalah tersebut. Oke, terima kasih. Untuk video kali ini mungkin cukup ya. Oke, terima kasih.